Silakan duduk. Baik. Bapak Ibu yang kasih, kita semua masuki tahun baru dengan penuh sukacita. Tidak ada hal-hal yang walaupun kita ada kesusahan, tapi percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Dan kita kalau merefleksikan ke belakang tahun-tahun yang kita alami, kehidupan kita, kalau dihitung mungkin tidak bisa kita menghitung berapa yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan kita. Kita tidak sadar apa yang sudah kita kerjakan itu semua adalah atas kehendak Tuhan bagi orang-orang yang percaya atau menyerahkan hidupnya dalam kasih Tuhan. Baik, mari kita membaca dari hanya satu ayat di Filipi 4 ayat 6. Di Filipi 4 ayat 6, karena hanya satu ayat. Sudah? Filipi 4 ayat 6. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Di sini ada 3 hal yang disampaikan, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan kita tidak perlu khawatir, dan semua harus kita doakan, dan juga jangan lupa untuk mengucap syukur. Jadi hari ini judul khotbahnya saya sampaikan, berserah kepada Allah baik dulu, sekarang, dan nanti. Kita orang-orang percaya biasanya kita akan datang kepada Tuhan kalau dalam keadaan susah, dalam menghadapi masalah, baru kita berdoa, baru kita ingat sama Tuhan, baru kita menyerahkan permasalahan itu pada Tuhan. Tapi pada waktu kita senang, kita lupa untuk menyerahkan itu juga kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus selalu mengucap syukur atas segala sesuatu, segala situasi, baik itu susah, senang, ataupun datar-datar saja. Karena kalau kita melihat, kalau di acara-acara kemarin di televisi ataupun di berita-berita, ada namanya kaleidoskop 1 tahun 2021. Apakah dalam hidup kita sudah merefleksikan apa yang sudah kita alami selama 1 tahun ini? Dan biasanya kalau kesaksian tahun baru itu kesaksian refleksi, apa yang sudah dialami dalam 1 tahun. Tapi apakah yang sudah disyukuri dalam 1 tahun? Bersyukur. Mana Ibu Kiki? Tahun 2021 ya, ada lagi rencana dapat momongan ya. Itu walaupun tidak itu semua Tuhan yang mengatur. Saya lupa ada satu hamba Tuhan yang berkhotbah bahwa kita manusia adalah orang-orang yang cacat atau tidak sempurna, tetapi kasih Tuhan itu adalah sempurna adanya untuk kita. Jadi kita yang cacat ini, yang tidak sempurna ini, karena kasih Tuhan kita menjadi sempurna. Amin. Ya. Jadi kita harus mengucap syukur atas itu semua. Sakit, penyakit, permasalahan kita dapat bukan untuk menyusahkan kita manusia, tapi mungkin dalam tanda kutip untuk mengikis kecacatan-kecacatan kita, mengikis ketidaksempurnaan kita, sehingga kita semakin mendekati kesempurnaan Allah.
Roh Kudus yang diam dalam hidup kita itu menginginkan meningkat kita punya kadar iman kita. Bagaimana kita bisa meningkat kalau kita tidak menghadapi hal-hal yang perlu untuk melibatkan Tuhan secara penuh dalam hidup kita, sehingga kita bisa lebih sempurna. Jadi Bapak Ibu yang kasih, kita berserah kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus bersyukur dalam kehidupan kita. Bersyukur terhadap segala sesuatu. Terutama bersyukur pada waktu kita posisi ada di atas, di puncak dalam hidup kita. Atau pada waktu taraf hidup kita sudah meningkat. Kita sering lupa itu. Dan saya juga sering lupa. Bukan cuma Bapak Ibu, saya juga sering lupa. Pada waktu kita sudah merasa di atas, kita merasa kita seperti jagoan. Kita lupa bahwa kita di atas itu atas kehendak Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan menegur kita, jangan sok lu. Itu saya punya kerjaan, bukan pekerjaanmu. Jadi kalau kita merasa kita sudah hebat, hati-hati. Begitu juga dalam penginjilan. Jangan kita merasa kita hebat. Saya terus terang saja sangat bersyukur bahwa Bahodopi dan Bunta ini terbuka dengan hal-hal yang tidak sengaja. Dalam tanda kutip tidak sengaja. Kita tidak berpikir bahwa ada simpatisan ataupun mantan-mantan orang-orang GHA yang sekarang pindah di posisi di Bunta maupun Bahodopi. Itu Tuhan yang bukakan pintu. Kita tidak bisa berpikir ke sana. Kenapa momen itu ada? Momen itu tepat. Ya mungkin ke depan kita akan memikirkan lagi untuk rencana-rencana aksi. Tadi malam diskusi dengan Pak Pendeta David, kita akan merencanakan apa yang sudah kita lakukan di 2021 dalam rencana misi yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum sempat kita kerjakan. Nah nanti di 2022 kita rencanakan itu semua. Kita merefleksikan 2021 dengan melihat semua kelemahan dan kesulitan kita untuk kita kerjakan lagi di 2020 dengan tentu dengan kasih dan penyertaan Tuhan kita bisa mengerjakan itu dengan lebih baik. Jadi kita percaya bahwa rencana-rencana aksi yang kita rencanakan nanti untuk pelayanan itu bisa lebih baik karena kita melihat kelemahan kita di 2021. Begitu juga dalam hidup kita. Inilah pentingnya refleksi. Pentingnya kita mengingat kembali tahun-tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerti apa kelemahan kita dan kita bisa meningkat iman kita di tahun-tahun mendatang dengan melihat kasih setia Tuhan. Memang kita tidak sempurna, tapi Tuhanlah yang akan menyempurnakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi kita mengucap syukur dalam segala situasi. Kemudian yang kedua, kita jangan cuma mengucap syukur, itu semua kita harus ungkapkan dalam doa-doa kita. Walaupun Tuhan sudah tahu sebelum kita berdoa, tapi Tuhan menginginkan kita menyatakan semua keinginan kita melalui doa. Jadi kita menyampaikan apa unek-unek kita melalui doa. Memang kalau sama manusia kita harus menyampaikan. Jangan lupa bahwa kita berdoa, Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga ikut berdoa. Roh Kudus mendoakan kita. Dan mungkin apa yang tidak sempat kita sampaikan sama Tuhan, Roh Kudus yang turut berdoa bagi kita itu yang menyampaikan. Dan tadi penutupan dari doa syafaat kita dari Pak Pendeta Amir, waktu dan kehendak Tuhan dan takaran jawaban doa itu adalah kewenangan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa-doa yang kita naikkan untuk segala sesuatu yang kita hadapi atau kita inginkan, itu kita sudah sering mendengar berkali-kali dalam khotbah bahwa itu adalah otoritas dari Allah. Saya sendiri berapa kali, terutama akhir-akhir ini, saya
agak berat di kantor. Saya terpaksa harus pulang malam daripada waktu-waktu sebelumnya. Sebelum bulan Agustus itu saya bisa pulang cepat jam 5 sore. Tapi setelah ada 3 kepala seksi yang harus promosi dan belum ada penggantinya, ya saya terpaksa bekerja lebih berat. Dan akhir-akhir tahun kepala sub bagian tata usahanya sakit juga. Padahal ini masalah keuangan sangat vital dalam akhir tahun. Jadi kemarin saya juga agak sedikit banyak beban pekerjaan. Tapi itulah saya percaya bahwa Tuhan ingin menaikkan level dalam hidup saya. Menaikkan level. Jadi saya syukuri saja itu semua. Jadi saya berdoa sama Tuhan, biarlah apa yang terjadi ini boleh menjadi berkat bagi saya dan semua orang. Dan memang manusia itu terbatas dalam fisik dan jiwa, ya. Fisik dan jiwa. Jadi tingkat stres, saya lihat saya punya HP dan ini tingkat stres saya merah terus dalam beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Jadi saya pikir, oh berarti harus menyerahkan semua beban pikiran saya pada Tuhan secara sepenuhnya dan percaya penuh. Kita ini sering lupa bahwa kita menyerahkan beban dalam hidup kita itu tidak sepenuhnya diserahkan sama Tuhan. Kita masih pegang sedikit untuk kita pikirkan. Akhirnya susah tidur lah, tambah kurus lah, stres lah. Jadi itu yang padahal saya sudah berkali-kali mengalami masalah-masalah yang kita hadapi itu. Setelah kita serahkan sama Tuhan, nanti ada waktu Tuhan untuk turut campur dalam penyelesaiannya, akan membuka pintu penyelesaian itu. Dan itu sudah berkali-kali. Kenapa saya masih bego saja, masih khawatir dengan hal-hal itu? Nah, poin yang ketiga, setelah kita berdoa, poin yang ketiga, jangan khawatir terhadap apapun juga. Tadi di bagian pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, ngapain kita khawatir lagi? Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, slow. Amin. Kita orang percaya itu sebetulnya tidak perlu khawatir terhadap apapun juga. Di Kejadian, di Keluaran, di Ulangan, Tuhan sudah berkali-kali menyertai bangsa Israel, walaupun dengan tegar tengkuk. Kalau dibilang tidak sempurna, amat sangat tidak sempurna bangsa Israel pada waktu itu, yang sering menentang Tuhan, bahkan membuat berhala, patung lembu dari emas. Tapi Tuhan berkali-kali mengampuni. Nah, kita dalam tanda kutip yang tidak menentang Allah seperti itu, masa tidak bisa mengandalkan Allah? Dalam hidup kita memang kita tidak perlu khawatir, karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini orang percaya sangat privilege, sangat menjadi kalau di dunia ini VVIP di hadapan Allah. Kenapa? Tidak ada agama lain yang memanggil Tuhannya itu Bapa. Tidak ada. Tidak ada di agama-agama itu memanggil Tuhannya itu Bapa. Semua manggil Tuhan. Tidak ada seperti kita memanggil Bapa. Itu satu privilege, satu keistimewaan dari kita bahwa Tuhan kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Dan kemarin khotbahnya Pak Evangelis David di Ulangan ya, Ulangan 11, walaupun diambil di ayat 12, tapi di ayat 13-nya dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kita tidak perlu khawatir karena kita sudah beribadah kepada Tuhan. Mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan sih, kita beribadah di sini bukan karena pencitraan. Kalau dia orang DA itu tidak ada itu ibadah pencitraan. Kita ibadah karena memang kita punya kewajiban untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Jadi ibadah ini adalah kewajiban dan hak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang Allah yang berkuasa dan perkasa. Kenapa kita anak-anaknya menjadi khawatir terhadap hidup ini? Kita sudah melihat kehidupan kita yang tahun 2020 dan 2021 yang kita mengalami COVID. Apakah ada anak-anak Tuhan di sini yang susah hidupnya pada waktu kita mengalami COVID? Justru kita pada waktu itu kita diberkati oleh Tuhan. Walaupun tidak secara materi. Dengan persekutuan kita saling membantu, saling menopang, dan kehidupan kita menjadi lebih baik dari orang lain. Bukankah Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan melindungi anak-anaknya? Nah, di tahun 2022 nanti kita akan dengan melihat kehidupan kita di 2021 dan sebelumnya, kita semakin percaya bahwa tidak ada apapun yang perlu dikhawatirkan dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang percaya pada Bapaknya. Mudah-mudahan saya juga di kantor tahun ini, tahun 2022, semua kepala seksi saya sudah terisi, sehingga saya tidak tambah pusing di 2022 untuk memulai pekerjaan kegiatan di 2022. Terus terang di kantor itu sekarang dari yang permohonan satu hari 23 sampai 40, sekarang setelah tidak ada kepala seksi malah meningkat. Sebelumnya hanya 200 sampai 240, sekarang sudah 315 satu hari. Itu ya memang disyukuri, berarti kita sudah dipercaya sama masyarakat. Cuma akhirnya koreksinya tambah berat. Itu. Jadi target waktu tidak sesuai dengan prediksi, jadi harus diatur ulang. Begitu juga dalam pelayanan kita. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kita harus mengatur ulang, menata ulang, karena kita sudah bertambah dengan pos-pos jemaat yang baru, jemaat persiapan di Bunta maupun di Bahodopi. Kita harus mempersiapkan itu semua. 4D, dana, ya, data, doa, dan daya. Nah, daya ini kita yang perlu untuk bagaimana kita akan mencari sumber daya manusia untuk pelayanan di Bahodopi. Nah, ini harus kita rencanakan dengan baik. Jadi sebetulnya Alkitab ini sudah mengajarkan bahwa Tuhan sudah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus direncanakan dengan baik. Karena Tuhan itu penuh dengan planning, penuh dengan perencanaan. Pada waktu Tuhan belum mengabulkan doa kita, sama seperti anak-anak yang belum pantas untuk diberi mainan pisau. Jadi saya berpikirnya begitu. Kalau Tuhan belum mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, yang kita anggap itu kebutuhan, tapi Tuhan belum memberikan itu pada kita, saya anggap itu sama seperti anak-anak yang belum pantas untuk diberikan pisau. Kalau kita dikasih itu mungkin malah menghancurkan hidup kita, melukai diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan itu dengan segala keinginan dan kebutuhan kita, tapi waktu Tuhanlah yang menjawab. Jadi jangan berkecil hati apabila Tuhan
tidak menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita mungkin jauh lebih hebat dari yang ada di pikiran kita. Amin? Iya. Seringkali apa yang kita dapatkan itu di luar prediksi, di luar ekspektasi kita, jauh di atas ekspektasi kita yang kita dapatkan. Dan dalam pengalaman hidup saya itu berkali-kali sudah Tuhan berikan kami. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan kehidupan kita harus selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Kita harus selalu berdoa dalam segala situasi juga, dalam menyampaikan keinginan kita. Jangan cuma pada waktu susah kita baru berdoa. Kemudian tidak perlu khawatir akan apapun juga, baik pada waktu lalu, peristiwa yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, perkasa, dan yang maha kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar akan firman-Mu. Kami mudah-mudahan mengerti. Tapi dengan hikmat yang daripadamu, kami percaya apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman-Mu ini, kami boleh mengucap syukur dalam segala situasi. Kami boleh berdoa untuk menyampaikan apa yang kami inginkan dengan kata-kata padamu Tuhan. Tentu dengan penyertaan Roh Kudus dalam doa-doa kami. Dan kami juga tidak perlu khawatir akan semua kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan menyertai dalam langkah hidup kami Tuhan. Tuhan menyertai semua apa yang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan. Semua dalam tuntunan tangan-Mu. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh menjalani hidup tahun 2022 ini dengan tangan kasih-Mu yang menuntun kami semua, dengan tidak pernah ada kekhawatiran dalam pikiran dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama anak Putu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.